kalau misalnya surroundingsnya mendukung, terus kayak emang kamunya juga nggak ngebawa itu sebagai sebuah beban dan stres, kayaknya sih enjoyable aja. Pintar itu bonus. Kayak kalau kamu pintar, ya puji Tuhan kamu pintar, kamu bisa menyerap lebih cepat dari teman-teman yang lain. Tapi kalau misalkan kamu nggak pintar, merasa kamu aku nggak sepintar itu deh, itu juga nggak apa-apa sih menurut aku. Bakal bisa kamu jadi dokter, tapi harus rajin. Kebanyakan itu karena dia mau jadi dokternya karena disuruh sama papanya. Bukan, mungkin bukan karena kemauan sendiri. Jadi ngerasanya kayak stres, beban, jadinya pengen keluar. Kembali lagi di podcast This Is My Story. Dan tentunya setiap cerita adalah perjalanan, setiap pengalaman adalah pelajaran. Masih bersama dengan Dr. Sharon yang kita akan tanya-tanya lagi. Di segmen kali ini, bagaimana kehidupan seorang mahasiswi kedokteran? Apakah seasik fakultas yang lain gitu ya? Atau kayaknya ada stigma-stigma yang kita akan cari tahu ya, keluarga Gracia. Oke, Sharon, di segmen kali ini kita akan bahas nih. Kalau tadi kan dibilang ada dua hal yang memang jadi kehidupan seorang Sharon gitu ya di fakultas kedokteran. Pertama, time management, artinya bisa ngatur waktu sendiri. Yang kedua, teman-teman. Kita akan bahas nih, gimana nih seorang mahasiswa kedokteran di tengah stigma yang katanya kayaknya sibuk banget, kayaknya jadi seorang yang kutu buku gitu ya, belajar terus di kos-kosan, terus ya kuliah, datang absen, selesai mungkin ke perpustakaan gitu ya untuk menggali pengetahuan, pulang lagi ke kos, terus ya gitu-gitu terus gitu ya. Atau mungkin tidurnya sampai malam, sampai pagi ngerjain tugas yang begitu banyak gitu ya. Pagi-pagi udah ada kuliah lagi. Gimana Sarah? Kalau aku sendiri sih, karena aku ada organisasi juga, jadi lumayan agak susah untuk time managementnya. Jadi untuk waktu main, aku biasanya cuma hari Minggu atau Sabtu sore gitu. Kalau misalkan emang Sabtunya nggak ada kelas atau praktikum biasanya, itu aku bisa main gitu. Itu kalau minggu-minggu bukan minggu ujian ya, kayak maksudnya bukan deket minggu ujian. Kayak kelas biasa aja kelas gitu biasa. ya. Tapi untuk keseharian sih sebenarnya karena teman-teman aku seru ya, jadi aku dibawa enjoy aja gitu. Datang pagi di kelas juga masih bisa agak ngobrol, terus setelah kelas juga makan bareng. Jadi nggak kerasa berat sih buat aku sehari-hari walaupun sibuk gitu. Tapi kayak masih bisa. Menurut Sharon sama nggak sih dengan fakultas-fakultas yang lain gitu ya? Kayaknya nggak bercanda-bercanda gitu ya, kayaknya serius banget gitu. Kayaknya sebenarnya sih kayaknya sama aja ya, setiap fakultas ada bebannya masing-masing. Tapi kalau misalkan di kedokteran mungkin belajarnya kayak lebih banyak daripada fakultas lain gitu. Cuma kalau misalnya surroundingsnya mendukung, terus kayak emang kamunya juga nggak ngebawa itu sebagai sebuah beban dan stres, kayaknya sih enjoyable aja kayak gitu. Oke, jadi kalau mau pilih fakultas kedokteran, pasti itu pilihan dari kita dulu gitu ya, supaya benar-benar nikmatin kesibukan yang ada ya. Oke, itu time management gitu ya. Berarti kalau nggak masa-masa ujian sih kayaknya bebas-bebas aja gitu ya. Weekend jalan-jalan gitu ya. Pernah sempat mendapatkan ini nggak sih Sharon dari fakultas yang lain gitu? Anak kedokteran gitu. Ada nggak sih gitu-gitu? Kayaknya nggak ada deh gitu kayak ya. Biasa aja deh orang-orang. Kayak biasa aja ya. Oke, nah bicara tentang fakultas kedokteran, yang sisi lainnya adalah pengaruh teman-teman katanya gitu ya. Oke lah, kalau muda Gracia bisa manage waktu dengan baik, tapi teman-teman nih masih bisa asik nggak sih? Masih bisa ya jalan-jalan, enjoy gitu, ngelakuin hal-hal kayaknya pada umumnya aja anak kuliah gitu, Sharon? Masih bisa banget sih menurut aku ya. Kayak apalagi kosnya aku sama teman-teman tuh kebetulan agak deket. Jadi kayak masih bisa main pulang kuliah, terus kayak makan bareng, terus main ke kos temen gitu. Kayak banyak banget sih, masih bisa pergi nonton, gitu ya? Jalan-jalan. Walaupun kayaknya nggak selalu pergi, tapi masih bisa disempetin gitu untuk keluar main, kayak sekedar refreshing aja gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya info-info itu kayaknya
belajar terus gitu, enggak juga ya? Itu balik lagi ke orangnya sih. Kalau orangnya emang rajin banget ya, mungkin ya belajar terus dia. Balik lagi ke orangnya. Kalau Sharon sendiri, tipikal yang serius banget nggak sih waktu ada kelas gitu, ada praktikum gitu? Aku tuh tergantung sebenarnya, tergantung materinya lagi aku suka atau enggak. Kalau nggak suka? Kalau lagi nggak suka aku kayak ya udah dengerin aja, tapi kayak nggak gitu diperhatiin banget. Karena aku tipenya lebih ke belajar sendiri. Jadi aku lebih suka kalau aku belajar sendiri daripada aku harus dengerin orang gitu. Jadi aku tipenya lebih ke visual sebenarnya. Jadi visual. Aku lebih suka baca sendiri, terus kayak bikin rangkuman. Aku tuh biasanya kan kalau ujian tuh Hamin 14, aku udah mulai bikin rangkuman catatan. Jadi 2 minggu sebelum ujian gitu. Terus nanti ya udah tinggal Hamin seminggunya, aku tinggal mulai ngafalin aja gitu biasanya. Nah terus pertemanannya gimana sih kira-kira? Apakah memang benar-benar semuanya tuh katanya ya kalau anak-anak kedokteran tuh pinter semua deh gitu ya? Kira-kira atau modalnya dari SMA gitu ya? Atau yang penting orangnya fight aja gitu untuk kuliah, untuk tetap rajin, untuk tetap menggali pelajaran gitu, gimana? Kalau menurut aku sih, kalau buat survive doang ya, menurut aku nggak usah pinter. Pinter itu bonus. Kayak kalau kamu pinter, ya puji Tuhan kamu pinter, kamu bisa menyerap lebih cepat dari teman-teman yang lain. Tapi kalau misalkan kamu nggak pinter, merasa kamu aku nggak sepinter itu deh, itu juga nggak apa-apa sih menurut aku. Bakal bisa kamu jadi dokter, tapi harus rajin ya. Karena kamu ngerasa kayaknya aku nggak sepintar teman aku nih, ya berarti kamu harus tahu kalau kamu harus belajar lebih keras dari teman kamu gitu. Nggak harus pinter gitu ya? Menurut artinya aku sih enggak. Yang penting rajin, harus rajin ya? Dan niat. Rajin dan niat, nyari bahan, kejar dosen gitu ya untuk cari-cari bahan, untuk belajar juga gitu. Nanya juga ya Sharon ya? Ya nanya gitu ke ya? Kakak tingkat atau ke teman-teman gitu. Ada yang pernah nyerang gak sih Sharon? Teman-teman kamu sebagai ketika mereka nih kayaknya jalanin fakultas kedokteran akhirnya kayaknya gue salah jurusan gitu. Aku tuh awal masuk ke kedokteran itu angkatan aku tuh ada 206 orang. Tapi pas lama-lama gugur, terus pas angkatan aku lulus tuh tinggal 180-an orang. Jadi sebenarnya banyak banget yang gugur di tengah jalan gitu. Apakah lagi di online? Mungkin masa-masa pandemi kemarin gimana? Kalau dari sebelum online juga udah mulai satu-satu gitu sih, kayak keluar gitu. Iya. Paling banyak kenapa sih sebenarnya? Karena nggak kuat gitu, atau kayaknya mungkin hal yang lain, biaya mungkin? Kalau masalah biaya aku kayaknya kurang tahu ya. Tapi kayaknya sih mungkin kebanyakan itu karena dia mau jadi dokternya karena disuruh sama papanya. Mungkin bukan karena kemauan sendiri. Jadi ngerasanya kayak stres, beban, jadinya pengen keluar. Sepenting itukah mungkin pengaruh, misalnya keputusan itu dipengaruhi oleh orang tua, Sharon, menurut Sharon? Iya, sama aja kayak kita ngejalanin sesuatu yang kita nggak suka. Kayak kan dapat paksaan dari luar itu juga kan nggak enak. Apalagi kedokteran itu nggak mudah loh, kayak berat. Terus kamu ngejalaninnya bukan karena kamu enjoy, tapi karena kamu dipaksa. Itu kan kayaknya jadi lebih berat ya. Jadi kebanyakan karena mungkin disuruh orang tuanya jadi seorang dokter gitu ya. Jadi akhirnya nyerah gitu aja. Baik, keluarga Gracia, wah ini menarik ya. Jadi not penting sebenarnya untuk para orang tua ketika anak-anaknya sudah di kelas 12 mau melanjutkan kuliah. Penting ya sebenarnya memberikan kebebasan. Pernah dipaksa nggak sih Sharon? Nah sebenarnya sama papi mami gitu? Gak ada yang maksa aku jadi dokter. Jadi sebenarnya keluarga aku juga kaget sih aku jadi dokter, karena benar-benar di keluarga aku tuh nggak ada yang dokter. Sebentar, kalau dari orang tua sendiri pernah ngarepin sesuatu nggak dari Sharon? Maksudnya kamu nanti nerusin deh usahanya orang tua gitu ya. Itu kan kadang-kadang sering jadi pesan sponsor, bener gak sih dari orang tua? Sebenarnya pasti ada ya kayak omongan kayak gitu, terutama dari mama aku. Kalau mama aku kan interior, jadi pengennya sebenarnya aku masuk desain interior awalnya. Tapi aku tuh nggak suka. Aku udah bilang dari awal aku nggak akan nerusin usaha sama apa gitu. Aku pengen, pokoknya aku nggak mau dagang aja. Aku nggak bisa bisnis tuh, aku kurang suka gitu. Ya? Aku kurang minat untuk belajar juga. Jadi aku bakal nyari profesi yang nggak ada bisnisnya gitulah istilahnya. Kayak lebih ke bantu orang gitu. Terus pada akhirnya ketika tetap pada pendirian mau jadi seorang dokter,
orang tua? Kebetulan puji Tuhannya orang tua aku dukung-dukung aja sih. Dukung-dukung aja ya. Bukannya berarti maksain gitu enggak. Cuma kalau misalkan aku lagi breakdown, lagi nangis tuh, mama aku suka kayak, tuh kan siapa suruh jadi dokter gitu. Oke, ini dia ya. Kita akan bahas di segmen terakhir Keluarga Gracia di podcast This Is My Story. Jangan lupa setiap cerita adalah perjalanan, setiap pengalaman adalah sebuah pelajaran. Kita akan bahas di poin terakhir, apa sih sebenarnya goalnya dari seorang dokter ketika Sharon nih pilih profesi ini, dan bagaimana juga support dari orang tua. Pastinya jangan lupa untuk menyaksikan di segmen berikutnya. Jangan paksain cita-cita kalian ke anak kalian deh gitu, menurut aku ya. Kalau misalkan orang tuanya mau jadi dokter, anaknya nggak jadi dokter nggak apa-apa kok gitu. Yang penting dia lakuin apa yang dia suka, jadi jangan dipaksain. Terus buat teman-teman yang mau jadi dokter, boleh banget sih sebenarnya, asal kalian bisa komitmen sama diri kalian sendiri buat niat belajar, buat rajin belajar, pasti bisa kok jadi dokter.